Creator People, welcome home. Bagaimana kabarnya? Saya senang sekali karena hari ini kita bisa bersama-sama di dalam TIOC, and this is our church. Selamat bergabung bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dengan IFJF Online Balikpapan. Jangan lupa subscribe dan like video kami untuk mendapatkan notifikasi berikutnya. Dan inilah kegiatan sepekan IFJF Balikpapan. Doa akan diadakan setiap hari Selasa jam 6 sampai jam 7 malam dan hari Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi. Dan kita mengadakan iCare yang akan dikoordinasikan langsung dengan iCare leader masing-masing. Halo anak muda, jangan lupa jam 8 malam hari Sabtu kita akan bergabung bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama supaya anak muda yang ada di IFJF Balikpapan lebih bersatu lagi. Oke, sebelum kita akan melanjutkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang spesial, hari yang istimewa yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang kami dapatkan pada hari ini. Sebentar kami akan beribadah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami. Sekalipun kami tidak dapat bersama-sama Tuhan, namun kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada bersama dengan keluarga kami dan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah atas kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Happy Sunday. God bless you all. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita terberkati oleh Tuhan. Pasti kami percaya Tuhan akan memberi kuasa. Kita akan memuji Tuhan, ajaib lakon Tuhan. Percaya
Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Ya Yesus, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah.
memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom jemaat yang kasih Tuhan, kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang memelihara kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur kami boleh beribadah bersama walaupun di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan yang sama tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena itu Tuhan, kami bersyukur menikmati ibadah ini. Kami membuka hati kami kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk bangsa kami yang saat ini juga sedang mengalami pandemik, di mana gereja-gereja saat ini tetap beribadah di rumah masing-masing. Engkau yang memberkati setiap gereja-gereja, setiap umat-Mu Tuhan yang beribadah pada hari ini. Engkau berkati mereka dengan berkat yang sama, bahkan lebih daripada sebelum pandemik ini ada pada bangsa kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus juga untuk saudara-saudara kami kaum Muslim yang saat ini sedang merayakan Hari Raya Lebaran. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, supaya berkat pengenalan akan Tuhan juga dicurahkan atas kehidupan mereka. Biarlah Tuhan dalam sukacita mereka pada hari ini, mereka dimampukan oleh Tuhan untuk mereka boleh menjaga kesehatan mereka, untuk tetap boleh menjalankan protokol penanggulangan COVID yang diberikan oleh pemerintah kami. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati pemerintah kami Tuhan untuk boleh mengatasi masalah pandemik ini Tuhan, supaya mereka diberikan hikmat untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang sungguh-sungguh tepat bisa menyelesaikan pandemik ini. Kami berdoa untuk para tokoh-tokoh masyarakat. Kami berdoa untuk para pelaku bisnis, untuk semua orang-orang yang berpengaruh di negeri untuk boleh disatukan bersama-sama untuk memerangi COVID ini. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh menjadi negara yang menang terhadap pandemik ini. Oleh karena berkat Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan ada pada bangsa kami. Tuhan, pada hari ini juga kami rindu untuk mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Karena itu kami meminta pertolongan Roh-Mu yang kudus. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang memberikan kami inspirasi, menghidupkan firman yang tertulis menjadi rema bagi kami masing-masing, menjadi firman yang hidup, yang mengubah kehidupan kami. Karena itu hamba dengan segala keberadaannya Engkau berkati, Engkau pakai dia untuk menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita angkat Alkitab kita. Kita memiliki kabar baik yang ada di dalam firman Tuhan bagi hidup kita dan bahkan ini bagi hidup semua orang. Karena itu mari yuk kita sama-sama untuk mendeklarasikan kabar baik ini.
Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, bahkan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. People is our mission, connect with God and make disciples. Shalom saudara-saudara sekalian, kita adalah umat yang bersyukur, umat yang berbahagia karena Tuhan memberikan bagi kita satu referensi, satu contoh bagaimana untuk kita bisa mengalami lockdown, ya. Saudaraku, khotbah pada hari ini saya beri judul adalah Waiting for God Promises, ya. Bagaimana kita menantikan janji Tuhan dalam keadaan lockdown, saudaraku. Murid-murid Tuhan Yesus mengalami lockdown, ya. Bahkan itu disebut lockdown yang kedua, karena lockdown pertama sebenarnya adalah ketika dia bangkit, ya, malaikat mengatakan bahwa mereka harus ke Galilea untuk bertemu dengan Dia di sana. Di bagian lain bahwa Tuhan Yesus sendiri pun sudah mengatakan bahwa Dia akan bangkit dan Dia akan pergi ke Galilea, dan janji Tuhan itu ditepati bahwa mereka akhirnya bertemu di Galilea. Dan ini janji yang diberikan kepada murid-murid supaya mereka melockdown diri, supaya mereka tidak keluar dari satu daerah, dan daerah mana, kota mana tempat mereka harus berdiam. Kita akan lihat dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-4 sampai dengan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudaraku, mereka disuruh oleh Tuhan untuk tinggal di satu tempat yang bernama Yerusalem, ya. Mereka diberikan janji. Mereka mendengarkan sendiri dari Tuhan Yesus yang berkata bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Suatu janji yang luar biasa, satu janji yang dinantikan oleh para nabi tentang dicurahkannya Roh Kudus, tentang baptisan Roh Kudus terjadi pada orang-orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang perlu kita lihat, yang perlu kita teladani dari sini adalah bahwa yang pertama kita perlu mendengarkan suara Tuhan. Janji Tuhan atas hidup kita, kita perlu temukan. Mungkin pada masa ini tidak lagi Tuhan Yesus bicara sendiri secara audible bagi kita, tetapi kita bisa mendapatkan janji Tuhan lewat firman Tuhan. Kita dapat mendapatkan janji Tuhan lewat khotbah yang kita dengar. Bahkan kadang-kadang kita dapat janji Tuhan melalui lagu rohani yang kita dengar. Dan ada satu kata, ada satu kalimat yang berbicara dihidupkan oleh Tuhan bagi kita. Itulah janji Tuhan bagi kita. Dan saudaraku, itu perlu untuk kita perjuangkan, kita dapatkan. Bagaimana caranya untuk kita mengalami janji Tuhan itu? Yang kedua adalah bahwa kita perlu, setelah kita mendapatkan janji itu, kita perlu untuk menuruti perintah Tuhan. Kita harus obey terhadap apa yang Tuhan suruhkan, Tuhan perintahkan bagi kita.
Kalau kita lihat murid-murid para rasul, kalau dalam ayat yang ke-12 dan 13 dikatakan bahwa mereka, para rasul itu kembali ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Para murid-murid ini langsung segera melakukan perintah Tuhan untuk mereka melockdown diri di kota Yerusalem yang jaraknya seperjalanan sabat. Seperjalanan sabat itu maksimum, saudaraku, adalah 1,828 meter atau 1828. Itulah perjalanan yang diizinkan. Jadi kira-kira 1,8 kilometer mereka berjalan ke Yerusalem dan mereka diam di sana. Mereka tidak menunggu-nunggu lama, tetapi setelah Tuhan Yesus terangkat, mereka langsung pergi ke Yerusalem dan mentaati untuk tinggal di sana menantikan janji Tuhan. Saudaraku, ini lockdown yang sama terjadi pada kita saat ini. Kita tidak boleh pergi ke luar kota, ya. Kita disuruh pulang kalaupun nekat-nekat pergi, ya. Khususnya untuk daerah-daerah zona merah, ya. Sekarang nggak boleh orang mudik dan lain sebagainya, ya. Murid-murid mereka tidak keluar dari Yerusalem karena menaati, ya. Mereka mau mendisiplin diri untuk mengikuti perintah Tuhan. Mereka tidak keluar dari Yerusalem. Dan selanjutnya apa yang mereka lakukan? Di ayat selanjutnya, ayat 14 mengatakan bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang mereka lakukan selanjutnya adalah bahwa mereka berdoa. Berdoa dengan tekun. Itu berarti bukan hanya sekali dua kali, ya. Berarti itu frekuensinya banyak. Di Alkitab menyatakan bagi kita supaya kita berdoa tidak jemu-jemu, supaya kita berdoa senantiasa. Saudara yang kasih Tuhan, berdoa itu agak mirip, ya. Kalau contoh zaman sekarang itu seperti kalau kita menggunakan GPS menuju ke satu tempat. Sepanjang kita terkonek, ya, dengan sinyal yang ada, maka kita akan dipandu untuk sampai ke tujuan. Itu merupakan satu jaminan bagi kita untuk kita ada di jalan yang benar, di jalan yang tepat, di track yang benar. Bahkan kalau kita salah membelok, ya, dikembalikan lagi rutenya. Itu yang terjadi. Nah, ketika kita berdoa, itu memastikan kita ada di jalan Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, saudaraku, maka kita tidak dapat sinyal dari sorga. Kita tidak punya sinyal dari Tuhan. Agak mirip seperti kita lagi keluar kota, ya, di mana di pedalaman kita tiba-tiba sinyal hilang, sinyal terputus, ya. Akhirnya kita tidak tahu, tidak punya pegangan lagi. Harus tanya kiri kanan dan lain sebagainya. Dan itu merepotkan. Dan yang terbaik adalah ketika kita mendapatkan sinyal, ya, ketika kita terkonek dengan Tuhan, ya, kira-kira seperti itulah sederhananya sebuah doa. Kita terkonek senantiasa dengan Tuhan. Murid-murid senantiasa terkonek dengan Tuhan. Mereka bersama-sama berdoa, menyatukan hati, ya, untuk mereka boleh menerima janji Tuhan. Kita punya waktu yang banyak pada saat ini untuk berdoa. Ketika di rumah saja,
kita punya waktu sebenarnya untuk lebih banyak lagi berdoa secara khusus, berdoa sendiri, berdoa bersama keluarga, ya. Bahkan sekarang berdoa bersama dengan orang lain melalui media yang ada, melalui Zoom, melalui Google Meet dan lain sebagainya, kita bisa lakukan itu. Nah, yang kemudian mereka lakukan adalah mereka juga bukan hanya berdoa, ya, tetapi mereka juga mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri artinya di sini bahwa mereka menyelaraskan hidup mereka dengan kehendak Tuhan. Mereka melaraskan hidup mereka dengan firman Tuhan. Kita lihat kalau dalam ayat yang ke-20 mengatakan bahwa sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi, biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang. Jadi haruslah ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai pada hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Ya, firman Tuhan kalau saya lihat di sini tepatnya pada Mazmur 109 ayat 8 menyatakan biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang. Ini menggenapi nubuatan tentang Yudas Iskariot yang sudah mengkhianati Tuhan Yesus, di mana dia kemudian membunuh diri dan jabatannya harus diisi oleh orang lain. Maka mereka melakukannya sesuai dengan tuntutan firman Tuhan. Mereka ayat 26 mengatakan mereka membuang undi bagi kedua orang itu. Dipilih dua orang, saudaraku, yaitu seorang bernama Justus dan seorang bernama Matias, dan kemudian yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Matias menjadi pengganti jabatan dari Yudas Iskariot. Mereka tidak hanya berdiam diri, tetapi mereka belajar firman Tuhan, belajar bagaimana nubuatan tentang Sang Mesias, tentang apa yang terjadi dengan grup mereka, kelompok mereka, bahwa harus ada yang menggantikan jabatannya Yudas Iskariot. Kita perlu pada masa-masa ini untuk melakukan general check up, saudaraku. Dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15-16 katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku, di sini dikatakan bahwa kita perlu melakukan satu upaya bersengaja, ya, memperhatikan dengan seksama berarti melihat dengan teliti, melihat, ya, meninjau dengan baik bagaimana kita hidup, apa yang tersangkut dengan hidup kita, supaya kita menjadi bijaksana, supaya kita bisa mengambil keputusan, melakukan perbaikan, supaya kita tidak melakukan perulangan kesalahan yang sama. Orang bebal adalah orang-orang yang diajar tidak mau berubah, ya. Bahkan ada pepatah mengatakan bahwa keledai pun kalau jatuh ke lubang yang sama disebut bebal, ya. Orang buta kalau jatuh di jalan yang sama juga dianggap bebal, karena tidak belajar dari pengalaman, tidak menjadi lebih arif, lebih bijaksana. Apa yang perlu kita evaluasi? Kita perlu mengevaluasi diri kita pribadi. Kita mengevaluasi tentang roh kita. Apakah roh kita menyala-nyala atau roh kita ini dingin padam, ya? Tidak ada gairah dalam mengikuti Tuhan. Tidak ada gairah untuk beribadah kepada Tuhan. Kita menganggap semua hal yang rohani itu menjadi sesuatu yang hambar, sesuatu yang tidak menarik bagi kita. Kita semakin jauh daripada Tuhan. Masalah tidak membuat kita menjadi
dekat pada Tuhan. Padahal sisi lain dari masalah adalah bahwa masalah bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan kalau kita percaya, bergantung kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Kita pun perlu memeriksa jiwa kita, kesehatan jiwa kita. Apakah jiwa kita tertekan oleh kekhawatiran, oleh berbagai macam hal-hal yang negatif? Apakah jiwa kita dipenuhi oleh cita-cita yang tidak melibatkan Tuhan di dalamnya? Penuh dengan kedagingan. Apa yang kita pikirkan adalah apa yang sudah dirumuskan di Alkitab, hanyalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kita perlu juga untuk melakukan general check up atas tubuh kita, di mana saudara-saudara kita perlu untuk tahu. Hari ini suatu kesempatan yang baik bagi kita untuk datang ke rumah sakit, ke klinik, ya, untuk kita bisa periksa diri, ya, tentang tubuh kita, bagaimana kadar kolesterolnya, bagaimana gula darahnya, bagaimana asam urat, ya, tekanan darah dan lain sebagainya, dan kemudian kecenderungan kita untuk mengalami gangguan apa. Kita perlu tahu itu semua, karena itu semua berhubungan dengan cara hidup kita yang perlu untuk diperbaiki. Ya, kita perlu menyediakan waktu untuk check up tubuh kita. Dan kemudian kita juga perlu check up terhadap keluarga kita. Itu bicara tentang relasi kita kepada anggota keluarga kita, yang terutama keluarga inti. Bagaimana relasi kita dengan istri, bagaimana relasi dengan suami, bagaimana relasi dengan anak-anak, bagaimana relasi dengan orang tua, mertua, ya. Kita perlu untuk mengevaluasi diri. Apakah kita memberikan perhatian pada mereka? Apakah kita memikirkan kebahagiaan mereka? Jangan-jangan saudaraku, kita ini menjadi orang tua yang asing bagi anak-anak kita. Orang tua mengatakan bahwa, oh, saya tidak pernah didengar, saya hanya disalahkan melulu. Ya, tidak balance antara kita mendisiplin dan juga memberikan reward. Anak-anak kita sakit hati, merasa diperlakukan tidak adil. Istri kita juga mungkin merasa dikesampingkan. Suami kita merasa tidak dihargai. Istri kita merasa tidak dikasihi. Itu perlu kita evaluasi pada masa-masa ini. Kemudian kita perlu luas pada keluarga besar kita. Orang tua kita, kakak kita, adik kita. Apakah pernah kita telepon, kita hubungi belakangan ini? Mungkin setengah tahun terakhir ini kita nggak pernah kontak. Bahkan kita nggak pernah mendoakan, kita pernah memikirkan sesuatu yang bisa membuat mereka bahagia. Kita perlu memikirkan itu. Kita evaluasi supaya kemudian kita melakukan langkah-langkah untuk perbaikannya. Kemudian kita juga perlu mengevaluasi tentang pekerjaan kita. Apakah pencapaian kita dapatkan sampai saat ini worth it, sepadan dengan upaya, dengan harga yang sudah kita bayar? Apakah ini perlu diteruskan? Apakah perlu kita beralih profesi atau beralih bidang pekerjaan? Atau mungkin kita ini waktunya untuk kita memikirkan untuk menjadi seorang pengusaha dan lain sebagainya. Ini masa-masa yang bisa digunakan kalau kita mau mengevaluasi diri, melihat semuanya dengan baik, memperhatikan dengan seksama. Dan kalau itu kita lakukan, saudaraku, ada satu benefit, ada satu manfaat dari situasi yang sedang kita alami pada saat ini, di mana kita menjadi orang yang semakin arif, semakin siap untuk menerima berkat Tuhan, janji Tuhan. Apa yang kita lihat dari para murid
Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, kita kembali ke Kisah Para Rasul pasal yang kedua, bahwa di ayat 1 sampai dengan ayat 4 dikatakan begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lila-lila seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka mengalami janji Tuhan, suatu baptisan yang tidak dialami oleh pendahulu mereka, oleh nenek moyang mereka, yaitu baptisan Roh Kudus. Mereka alami sedemikian rupa dengan sesuatu hal yang spektakuler, sesuatu mujizat terjadi, sesuatu yang belum pernah terjadi, bahwa mereka dihinggapi oleh nyala api, bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus. Suatu pengalaman yang luar biasa, saudaraku. Mereka mendapatkan itu pada akhirnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus, menjadi kenyataan atas hidup mereka. Mereka berhasil melampaui masa lockdown mereka. Memang tidak ada kepastian berapa lama, dan mereka bersyukur bahwa itu terjadi pada Pentakosta, hari ke-50 setelah Paskah. Dan itu berarti hari yang ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus. Dan tidak lama, memang hanya 10 hari kira-kira mereka mengalami lockdown. Saudaraku, mari kita sama-sama, berapa lama pun ini, percayalah janji Tuhan akan digenapi, bahwa apapun yang Tuhan janjikan bagi saudara, entah itu jodoh, entah itu kesembuhan atas sakit penyakit, entah itu pekerjaan, bisnis, urusan keluarga, percayalah kalau itu janji Tuhan, dan engkau melakukan apa yang dilakukan, belajar dari para rasul, maka engkau juga akan menerima hal yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami pada hari ini. Biarlah Tuhan, kami masing-masing boleh mengalami Tuhan janji-Mu digenapi atas hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya janji-Mu ya dan amin itu akan terjadi atas hidup kami. Haleluya, amin. Saya percaya Bapak Ibu menerima berkat lewat firman Tuhan. Hanya nama Yesus yang memberikan jawaban. Hanya nama Yesus yang memberi pengharapan. Dan hanya nama Yesus yang memberi kepastian. Kita akan puji hari ini. Yesus
Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama arahkan hatimu kepada Tuhan, kepada Bapa kita. Dialah sumber segala berkat dan kasih karunia, segala pemberian yang baik datangnya dari Dia. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan berkat-berkat yang dijanjikannya pada Abraham, Ishak, dan Yakub. Diberkatilah engkau dengan berkat-berkat rohani. Diberkatilah engkau dengan berkat-berkat jasmani. Tuhanlah yang menjawab setiap doa dan kerinduanmu. Biarlah Tuhan yang memberkati pekerjaanmu, sumber pencarianmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhanmu. Apa yang kau perlukan diberikan oleh Tuhan Allah atas kehidupanmu. Bahkan Tuhanlah yang mempromosikan engkau, menaikkan engkau semakin tinggi, memperluas pengaruhmu supaya dengan pengaruh yang luas engkau boleh memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi gunung batu perlindungan bagimu, yang akan menghalau segala musuhmu, segala yang jahat yang merugikan engkau dihalau oleh Tuhan Allah. Bahkan sakit penyakit pun dihalau dari kehidupanmu. Tetapi semua hal yang baik, yang berkenan, yang sempurna didatangkan oleh Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Biarlah kasih dari Allah Bapa yang tidak terbatas itulah yang melingkupi kehidupanmu. Damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang indah dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang akan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita terima berkat Tuhan dengan sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, happy Sunday, God bless you. Puji Tuhan, saya percaya kita sudah diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Puji-pujian dan penyembahan yang memberkati kita dengan luar biasa. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja ini, dapat dilakukan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan bagi Anda sekalian yang rindu untuk didoakan dan lebih terkonek lagi dengan tim kami, dapat menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. See you on Sunday. God bless you all. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedoman.